Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmat yang dulunya malu-malu dan sekarang malu-maluin. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Yahya. Agar kalian tidak lupa tentang sejarah Nabi Yahya pada waktu dulu. Nah, pada waktu itu pun Nabi Yahya telah mendengar bahwa seorang raja yang menguasai negeri Palestina ingin menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Dalam syariat atau undang-undang Zabur dan Taurat, menikahi anak tiri itu tidak boleh alias haram. Tetapi Herodus yang sangat berkeras hati itu tetap ingin mengawini anak tirinya. Dan gadis tersebut pun merasa bangga dan senang ketika dia mengetahui sang raja ingin mengawininya. Karena gadis tersebut haus kekuasaan, harta dan benda. Tiada siapa yang boleh melawan dan membantah omongan raja kecuali Yahya sang pembaptis itu berani menampilkan diri dan menghadap sang raja dan menyatakan keberatannya tentang perkawinan mereka. Karena apa yang dilakukan Herodis itu telah melanggar aturan-aturan agama dan amat dikutuk di muka Tuhan. Pada waktu itu istana sangat gempar. Semua manusia di dalam istana itu telah menyetujui tentang pendapat Nabi Yahya yang berasal dari kitab suci. Dan Raja Herodis pun sangat marah dan murka terhadap Nabi Yahya karena dia tidak setuju dengan tentang pendapat Nabi Yahya. Oleh karena itu Herodus dan Herodia mencari jalan bagaimana ia bisa membungkam mulut Nabi Yahya dan bahkan ingin membunuh Nabi Yahya. Sungguh parah kelakuan mereka berdua. Dan pada suatu hari Herodia yang sangat cantik itu berdandan yang sangat cantik dan datang menemui Yahya di rumahnya dan berniat untuk menggoda Nabi Yahya agar Nabi Yahya ingin melakukan hal yang tidak baik di muka Tuhan, yaitu hal asusila. Dan dia telah menggoda Nabi Yahya dan berniat agar Nabi Yahya ingin melakukan hal tersebut dan ingin menundukkan Nabi Yahya agar Nabi Yahya tunduk dan patuh atas omongan Raja Herodis tersebut dan menyetujui atas pernikahan mereka. Tetapi rayuan demi rayuan, perempuan itu tidak berhasil menggoda Nabi Yahya sang pembaptis itu, karena Nabi Yahya pada saat itu tidak tergoda oleh wanita dari manapun. Nah, pada saat itu juga Herodia sangat marah karena mengapa sangat sulit untuk menggoda Nabi Yahya. Dan pada saat itu Nabi Yahya mengusirnya dengan suara yang keras sehingga menggelegar di telinga Herodia. Herodia pun sangat kesal dan murka terhadap Nabi Yahya karena Nabi Yahya telah memarahinya dan mengusirnya pergi. Bahkan Nabi Yahya sangat jijik melihat kelakuan Herodia tersebut. Apakah bisa wanita cantik dia begitu murah di matanya? Dan setelah Herodia diusir dari Nabi Yahya, ia bergegas pulang dan menuju ke istana untuk bertemu dengan sang Raja Herodus dan menyatakan hal-hal yang tidak tentang Nabi Yahya. Ia memberitahukan Raja Herodus bahwa Nabi Yahya telah menghinanya dan Nabi Yahya telah memaksanya untuk melakukan hal yang amat murka di muka Tuhan, yaitu hal asusila. Dan dia memberitahukan Raja Herodus tentang mengapa Nabi Yahya tidak setuju tentang pernikahan mereka. Herodia berkata, karena Nabi Yahya telah berpamrih untuk menikahi Herodia tersebut. Nah, setelah Herodia menghasut Raja Herodus tersebut, Raja Herodus pun sangat marah dan menyuruh seluruh bala tentaranya pergi mencari Nabi Yahya dan membawanya Nabi Yahya ke istana. Awalnya bala tentara Herodus tersebut merasa sangat tega untuk menangkap Nabi Yahya. Tetapi Raja Herodus yang sangat kejam itu telah mengancam seluruh bala tentaranya tentang hukuman yang sangat berat. Mau tidak mau, bala tentara Herodus pun harus mencari Nabi Yahya. Segala cara telah mereka lakukan untuk mendapatkan Nabi Yahya tersebut. Setelah mendapat Nabi Yahya, mereka pun bergegas membawanya ke istana. Setelah membawanya ke istana menghadap raja, nah pada waktu itulah Nabi Yahya dipenggal lehernya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kejam kelakuan Raja Herodus tersebut terhadap Nabi Yahya. Sesudah sang pembaptis Nabi Yahya itu tiada, orang-orang beriman pun beralih kembali kepada Nabi Zakaria yang sudah sangat tua itu. Mereka meminta pendapat kepada Nabi Zakaria tersebut, apakah bisa seorang ayah menikahi anak tirinya. Dan Nabi Zakaria pun tetap berpegang kepada kitab Tauratnya, yang dimana seseorang ayah itu tidak bisa menikahi anak tirinya alias haram. Nah, ketika sang Raja Herodus mendengar pendapat itu sama dengan pendapat Nabi Yahya tersebut,
Nah, Raja Herodes pun sangat marah dan ingin membunuh juga Nabi Zakaria tersebut. Tetapi Raja Herodes tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi Zakaria tersebut dilindungi oleh rakyat-rakyat tersebut karena Nabi Zakaria sudah sangat tua. Tapi Herodes yang sangat kejam itu menyuruh seluruh bala tentaranya pergi ke rumah Nabi Zakaria untuk menangkap Nabi Zakaria. Namun Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Nabi Zakaria tersebut. Dan Nabi Zakaria pun berlari ke sebuah hutan yang dimana ketika Nabi Zakaria sudah berada di tengah-tengah hutan, dia mengetahui bahwa hutan itu telah dikelilingi dan dikepung oleh tentara Herodes yang dibantu dari tentara Romawi tersebut. Dan ketika Nabi Zakaria tersebut sudah tidak bisa lari kemana-mana, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon besar yang di tengahnya itu membelah dan bisa tempat untuk bersembunyi. Nah, ketika itu Nabi Zakaria pun berlari ke dalam pohon itu. Tiba-tiba Ramadan tiba. Jangan terlalu serius guys. Nah, lanjut lagi. Dan ketika Nabi Zakaria telah memasuki pohon itu, tiba-tiba pohonnya tertutup dan tidak kelihatan terbelahnya. Dan seluruh para tentara pun mencari di sekeliling situ, tetapi mereka tidak melihat Nabi Zakaria karena Nabi Zakaria telah berada di dalam pohon itu. Nah, setelah itu iblis pun menyerupai manusia untuk memberitahukan di mana Nabi Zakaria bersembunyi. Namun pada waktu itu awalnya sih para tentara tidak mempercayai omongan iblis itu. Namun lambat laun pun pohon itu pun digergajinya. Nah, setelah digergaji, mengalirlah sebuah darah. Nah, setelah darah itu mengalir, seluruh bala tentara pun berprasangka bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Zakaria tersebut. Ya, mungkin sampai situ saja yang saya dapat sampaikan tentang cerita Nabi Yahya dan Zakaria tersebut. Manfaat yang bisa kita dapatkan adalah menjadilah seseorang yang teguh dan kuat dalam menahan hawa nafsu, dan jangan pernah menjadi pembelot. Tegakkanlah keadilan dan ajarilah kepada yang tidak mengetahuinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan menambah wawasan kita dan tidak lupa tentang peristiwa nabi-nabi pada zaman dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.